Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah awal berdirinya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah awal dari sekumpulan pemimpin, sebab pada masa pemerintahan Bani Umayyah di bawah kekuasaan Khalifah Hisham bin Abdi al-Malik, muncul kekuatan-kekuatan baru yang menjadi tantangan besar bagi Bani Umayyah. Kekuatan ini datang dari Bani Hashim, pelopor suku Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Gerakan tersebut mendapat dukungan penuh dari kelompok Syiah dan Mawali yang merasa mendukung pemerintah Umayyah. Pada masa itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan melemahnya dan runtuhnya dinasti Umayyah. Dan akhirnya, tahun 132 Hijriah, didirikan pemerintahannya, berlangsung dari 132 Hijriah hingga 656. Pada masa pemerintahannya, berbagai bentuk kekuasaan digunakan dalam perubahan politik, sosial, dan budaya. Dinasti Abbasiyah memiliki 37 khalifah dari masa pemerintahan Abul Abbas As-Saffah hingga Khalifah Al-Watsiq II. Islam mencapai masa keemasan 132 sampai 232 Hijriah atau 749 sampai 879 Masehi. Dan pada masa Khilafah Al-Mutawakkil hingga Al-Mu'tasim, Islam mengalami masa kemunduran dan keruntuhan Islam. Serangan Tartar Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Han pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Periode masa Abbasiyah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, periode pertama 132 Hijriah atau 750 Masehi, 232 Hijriah atau 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua, periode kedua 232 Hijriah atau 847 Masehi, 334 Hijriah atau 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 334 Hijriah atau 945 Masehi, 447 Hijriah atau 1055 Masehi, masa kekuasaan Daulah Bani Buayyih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat 447 Hijriah atau 1055 Masehi, 590 Hijriah atau 1194 Masehi, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abaniyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua atau di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya atau Salakikah Al-Kubro atau Seljuk Agung. Periode kelima 590 Hijriah sampai 1194 Masehi, 656 Hijriah atau 1258 Masehi, masa khilafah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Perkembangan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Pemerintahan negara Abbasiyah, terutama pada masa kekhilafahan Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan budaya di dunia Islam pada saat itu. Umat Islam memberikan kebebasan untuk perang akal dan ruh. Pada masa kekhilafan ini juga merupakan hasil pemikiran manusia dan ilmuwan dari berbagai negara di dunia yang berkembang saling melengkapi pada saat itu dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Yang menarik dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abaniyah yaitu sebagian besar orang yang bekerja di bidang ini tidak hanya dari negara muslim atau dikenal dengan sebutan Mawali. Mawali adalah Muslim yang berasal dari negara-negara non-Arab, terutama orang-orang dari Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Tasya Nanda Jueni dengan NIM 211300172. Di sini saya mau melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Pada masa Bani Abbasiyah, para cendekiawan Muslim menjelajahi 3 benua untuk mencari ilmu pengetahuan. 3 benua yang dipilih yaitu benua Asia, Eropa, dan Afrika. Dari 3 benua ini dianggap sangat cepat dari semua ilmu. Sepulang dari mereka merantau, para ilmuwan Muslim membaca dan menerjemahkan buku-buku tersebut. Untuk waktu yang lama, mencoba menggali berbagai temuan, dan kemudian dia menulis berbagai buku, terutama buku-buku yang berupa Diyaratul Ma'rif, atau pada hari itu lebih dikenal dengan Ensiklopedia. Komunitas Muslim saat itu belajar dan berkembang dari buku-buku, dari ilmu di berbagai masjid, yang kemudian dijadikan sebagai pusat kegiatan pendidikan. Semakin aktif umat Islam, semakin banyak pula ilmu yang mereka dapatkan, ilmu yang mereka pelajari dari berbagai buku yang telah diterbitkan dan ditulis oleh para cendekiawan Muslim, dan buku-buku berbahasa asing yang diterjemahkan oleh mereka. Beginilah cara umat Islam menunjukkan pada perkembangan pada zaman waktu itu untuk ilmu pengetahuan yang sebenarnya pada saat itu sangatlah luar biasa. Ilmu dan budaya Islam juga berkembang di negara-negara bagian Eropa. Di sana perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban umat Islam tidak kalah berkembang dengan cepat. Berbagai hasil penemuan dan penelitian ilmiah telah dicatat oleh para ilmuwan Muslim. A. Perkembangan sistem ekonomi. Perkembangan Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan dan pertanian. Distrik-distrik Abbasiyah terdapat kegiatan industri, termasuk industri Iliman Mesir, sutra di Syria dan Irak, kertas di Samarkand, serta produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak, wilayah Abbasiyah dan negara lainnya. Selama periode Abbasiyah, dinar emas dicetak di Mesir dan Damaskus, menggunakan gaya yang sama dengan gambar dan dicetakkan yang ditulis dalam dinar Umayyah. Selama masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, koin baru dicetak di Teheran dan provinsi lain. Pada tahun 145 Hijriah, koin menunjukkan nama dan gelar putra mahkota atau dipesan oleh Al-Mahdi Muhammad bin Amir al-Mu'minin. Yang B, ada perkembangan sistem politik. Pemerintahan Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Umayyah yang dihancurkan di Damaskus. Meski begitu, ada perbedaan antara kekuasaan dinasti Abbasiyah dan kekuasaan dinasti Umayyah. Antara lain, yang pertama, dinasti Umayyah sangat berorientasi pada Arab. Artinya, para pejabatnya dalam segala hal keturunan Arab murni dan gaya peradaban yang dihasilkan dalam dinasti ini. Yang kedua, dinasti Abbasiyah selain murni Arab, kurang terpengaruh oleh pemikiran dan gaya peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. Yang C, ada perkembangan bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya, di antara perkembangan di bidang sosial budaya adalah proses akulturasi dan asimilasi masyarakat, seni arsitektur yang digunakan dalam pembangunan istana dan kota seperti istana Khosrul dan Khosrul Khuldi. Kemajuan juga sedang dibuat dalam bidang sastra, bahasa, dan musik. Selama ini, penulis dan humoris terkenal sebagai Abu Nawas, Abu Athiyah al-Mutanabi, Abdullah, dan periode pertama, periode awal, tahun 132 Hijriah, 750 sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode ini dimulai ketika Abu Abbas menjadi khalifah dan berlangsung seabad hingga wafatnya Khalifah Al-Wasik pada tahun 232 Hijriah. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbasiyah, antara lain karena keberhasilannya. Dan ada periode lanjutan tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Periode ini dimulai dengan kematian Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga Buwaihi
tahun 847 Masehi berkuasa setelah kematian Al-Wasik Al-Mutawakkil menjadi khalifah. Periode ini ditandai dengan munculnya pengaruh dari Turki. Dan ada periode Buwaihi tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Periode ini dimulai dengan munculnya suku Buwaihi sampai munculnya Seljuk. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihah Putri Julistia dengan NIM 211130148. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Periode Seljuk. Periode ini dimulai ketika Seljuk berkuasa dan menguasai Khilafah Abbasiyah pada tahun 447 Masehi. Masa Seljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi ketika tentara Mongol menyerang dan menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam terutama bagian timur. Seljuk tidak selalu mendominasi kekuasaan karena Khalifah Abbasiyah kemudian berhasil membebaskan diri dari Seljuk. Periode kelima, Khilafah bebas dari pengaruh dinasti lain. Tetapi kekuasaannya hanya berlaku di sekitar kota Baghdad dan diakhiri dengan invasi bangsa Mongol. Materi selanjutnya itu ada sejarah kemunduran Abbasiyah. Kemunduran umat Islam dalam peradabannya terjadi antara tahun 1250 Masehi hingga 1500 Masehi. Kemunduran tersebut terjadi di segala bidang, khususnya bidang pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, sebagian orang percaya bahwa penurunan ini berasal dari meluasnya perkembangan pola pikir tradisional. Adanya model ini menyebabkan hilangnya kebebasan berpikir, tertutupnya pintu ijtihad, dan berakibat langsung menjadi fatwa ulama masa lalu sebagai dogma yang harus diterima secara mutlak atau take for granted. Di saat umat Islam mengalami kemunduran, di dunia Eropa malah sebaliknya, mereka mengalami kelahiran kembali untuk menjangkau mereka, bahkan berhasil menyalipkan akar-akar kemajuan Islam. Yang pertama, jatuhnya Baghdad. Sejak tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, negara Abbasiyah dinyatakan berdiri dengan khalifah pertamanya yaitu Abu Abbas As-Saffah. Keadaan ini berlangsung hingga tahun 656 Masehi atau 1258 Masehi. Masa yang panjang ini dilalui dengan pola pemerintahan yang berubah seiring dengan perubahan politik, budaya, masyarakat, dan kekuasaan. Dengan hancurnya pusat kebudayaan Islam, maka akar intelektual dan sejarah yang dibangun dengan susah payah pada masa awal Islam juga ikut hilang dan terputus. Yang kedua, jatuhnya Cordova atau Spanyol. Penaklukan Spanyol tidak terlepas dari jasa tiga pemimpin satuan pasukan, yaitu Torif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Dengan 500 pasukan kavaleri, mereka menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa, dan menaiki 4 kapal yang telah disediakan Julian. Dalam penggerebekan tersebut, Tarif tidak melihat adanya perlawanan, yang berarti dia menang dan kembali ke Afrika Utara dengan banyak rampasan perang. Dengan penguasaan wilayah pegunungan Jebel Tarik, pintu gerbang Spanyol terbuka lebar. Berperang di suatu tempat bernama Baka, Raja Rodrik menyerah pada konsekuensi perang, sehingga Islam masuk Spanyol pada tahun 711, merebut kekuasaan Goth Barat, yaitu kerajaan Visigoth. Tariq bin Ziyad melakukan pembukaan ke Spanyol atas perintah Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara saat itu. Yang B. Hancurnya total Baghdad dan Cordova sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam menandai runtuhnya fondasi pendidikan dan kebudayaan Islam. Hancurnya lembaga pendidikan dan semua ilmu pengetahuan dari 20 pendidikan di timur dan barat dunia pulau menyebabkan penurunan pendidikan di dunia Islam, terutama di bidang intelektual dan materi, tetapi tidak di bidang batin dan rohani. Penaklukan kota Baghdad oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi tidak hanya mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah di sana, tetapi juga menandai dimulainya periode kemunduran politik dan peradaban Islam.
itu juga sangat kaya akan harta ilmiah. Itu dibakar oleh pasukan Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Faktor-faktor yang menyebabkan kehancuran Bani Abbasiyah. Banyak faktor lain yang menyebabkan kemunduran Khalifahan Abbasiyah. Masing-masing faktor ini saling terkait. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal, yaitu persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik agama, dan pembangunan peradaban dan budaya. Yang kedua dari faktor eksternal itu ada perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan memakan banyak korban. Dan yang kedua, serangan tentara Mongol di wilayah Islam. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan tentang peradaban Islam di masa Bani Abbasiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.